Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Miss Raya selaku dosen pengampu literasi digital kemanusiaan. Perkenalkan, saya Maulida Renita, presensi 36 dengan NIM 4611421125. Selama kurang lebih dari 10 menit, saya akan memaparkan materi peranan AI di bidang IT. Nah, apa aja sih materi yang bakal kita bahas di sini? Nah, buat kalian itu pasti pernah merasa nggak asing dengan AI, IT, itu apa, dan apa sih peranan AI sendiri di bidang IT? Nah, apa sih itu AI? Nah, AI atau Artificial Intelligence yang dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan adalah sebuah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Seperti yang diketahui bahwa untuk dapat mengajari komputer cara berpikir dan bertindak seperti manusia, diperlukan jumlah data yang luar biasa masif atau big data. Terlebih saat ini komputer juga dapat diprogram untuk dapat mempelajari sendiri data yang diberikan atau disebut dengan learning machine. Nah, dengan demikian, semakin banyak data yang diberikan, secara otomatis semakin pintar pula komputer tersebut. Di era digital dan Internet of Things atau IoT, seperti sekarang, di mana semua data dapat terdigitalisasi dan tercapture dari manapun, bahkan secara real time, tentunya menjadikan AI berkembang sangat pesat di seluruh dunia. Nah, apa sih contoh dari AI sendiri? Contoh AI itu beragam dan banyak, tapi contoh yang mudah untuk kita jumpai adalah text box atau Siri pada suatu handphone. Selanjutnya, apa sih itu IT? Nah, teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Di dalam penerapannya sendiri, IT dibilang sangat memuaskan. Kita di abad yang sekarang yaitu abad ke-21. Nah, contohnya sendiri itu apa sih? Nah, contoh dari IT sendiri ini ada komputer, TV, kalkulator, cash register, dan masih banyak lagi ya tentu. Nah, selain itu, apa aja sih fungsi dari IT? Nah, di sini ada 6 fungsi dari IT. Fungsi yang pertama itu capture atau menangkap. Di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu processing atau mengolah. Fungsi teknologi informasi ini itu mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menghasilkan atau generating. Nah, fungsi generating adalah di mana teknologi berperan um, berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya yaitu untuk contoh sederhananya sendiri itu ada grafik dan table ya, teman-teman. Kemudian, yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah menyimpan atau storing. Fungsi teknologi informasi ini adalah untuk merekam dan menyimpan data
dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, tape, disket, CD, dan sebagainya. Yang kelima yaitu mencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini yaitu untuk menelusuri atau mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Ada kalanya data yang tersimpan sulit untuk ditemukan ya teman-teman di sini karena terlalu penuh dengan adanya fungsi ini. Dapat memudahkan juga user serta menghemat waktu juga. Yang terakhir di sini ada transmisi dan transmission. Nah, fungsi dari teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, seperti itu. Sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan saling sharing saja. Nah, sekarang apa sih peranan AI dalam bidang IT? Nah, ada banyak sekali peranan AI dalam bidang IT, tetapi ada 4 yang dalam penggunaannya sangat terasa manfaatnya menurut saya. Nah, yang pertama yaitu Siri atau Google Assistant yang ada di HP. Teknologi ini itu adalah sebuah teknologi yang membantu memudahkan user atau pengguna dalam mencari sebuah informasi yang diperlukan hanya dengan mengucapkan apa yang ingin dicarikan. Contohnya seperti, "Siri, carikan saya tempat makan yang enak dan dekat." Nah, sama dengan Google Assistant, itu juga bisa seperti itu. Google, carikan saya tempat makan yang enak dan dekat, seperti itu. Nah, teknologi ini akan langsung memproses ucapan tersebut dan, memberikan hasil berupa tempat makan yang enak dan dekat dengan tempat user atau pengguna. Nah, di dalam kaitannya sendiri dengan IT, yaitu ada penggunaannya yang menggunakan HP atau ponsel atau Android atau iPhone dan sejenisnya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu deteksi atau pengenalan wajah pada HP atau ponsel. Dari teknologi ini sendiri, kita dapat membuka kunci HP hanya dengan menunjukkan wajah kita seperti ini saja ya, teman-teman. Jadi, itu bisa langsung, kedeteksi dari bagian prosesor dalamnya situ, dia akan memproses apa sih itu yang terlihat di wajah kita itu dibaca sama mereka dan mereka akan memberikan izin, "Oke, ini boleh masuk, karena ini yang punya HP," gitu. Nah, teknologi akan memproses wajah dan akan sendiri menunjukkan apakah wajah kita sesuai atau tidak. Kalau sesuai, masuk, kalau tidak sesuai, nggak mau pastinya. Nantinya data ini akan disimpan nih, teman-teman. Yang ketiga, yaitu ada chatbots pada komputer atau di HP. Nah, dalam penggunanya chatbots ini tuh sangatlah, apa ya, penting gitu ya, teman-teman. Banyak sekali. Contohnya ada WhatsApp web, kemudian Telegram web, Line yang ada di komputer maupun yang ada di handphone-nya teman-teman. Nah, teknologi ini tuh membantu kita dalam berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan orang-orang lainnya dengan mudah dan praktis. Yang terakhir yaitu di sini ada sosial media. Nah, di dalam penggunaannya sendiri, sosial media itu sangat membantu dalam mencari informasi yang dibutuhkan audiens nih. Selain itu juga membantu kita dalam personal branding. Selain itu juga membantu kita dalam berkomunikasi dan masih banyak lagi yang dapat diakses dengan HP atau device lainnya. Nah, demikian penerapan, sebuah materi AI, apa sih itu AI, apa sih itu IT, apa sih itu penerapan AI pada IT yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Misra ya dan teman-teman semuanya. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.